Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalli ala habibina Sayyidi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Terima kasih Mas Andri, para pemateri ya, yang saya hormati, kemudian para peserta Trainer of Trainers Pasar Modal Syariah yang berbahagia. Puji syukur ya, hari ini saya bisa bertemu kembali ya, dengan para dosen, para peserta Training of Trainers ya, setelah pekan lalu ya, saya memberikan materi tentang saham ya. Hari ini saya akan mengantarkan ya, ini saya kira mengantar ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca bukunya, modulnya, bagaimana sebenarnya konsep tentang suko ya, kemudian mekanisme perdagangan dan sebagainya. Oke, jadi ini outline-nya hari ini ya, saya akan membahas tentang konsep suko, penerbitan suko, pihak-pihak yang terlibat penerbitan suko, ya, mekanisme perdagangan suko, valuasi yield suko dan suko. Ya, karena waktunya hanya 30 menit ya, jadi ini bagaimana banyak materi ini bisa saya sampaikan ya dalam waktu yang cukup singkat. Ya. Asal kata suko ya, jadi suko ini adalah dari sofka, ya, lalu jamaknya adalah sukuk ya. Ini dalam arti etimologinya ya, arti sertifikat atau bukti kepemilikan ya, atau bagian penyertaan. Sebenarnya istilah sukuk itu juga banyak disebut-sebut juga merupakan akar kata atau asal dari cek gitu ya. Jadi cek yang kita kenal ya sebagai alat, salah satu daripada alat pembayaran ya, pengganti pembayaran tunai yang ada di perbankan ya, itu banyak yang mengatakan itu juga satu akar dari kata sok ini, di mana transaksi cek yaitu bagaimana pembayaran ya, yang menggunakan suatu sertifikat ya, atau suatu dokumen atas kepemilikan harta tertentu ya, itu sudah ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pak Imron, mohon maaf Pak, bisa PPT-nya di slideshow Pak, kemudian Bapak langsung operetin aja langsung. Loh, sudah saya selesai, belum tampil ya? Oh belum Pak. Bapak gitu. di screen. Iya, oke. Nah. Tampil, Mas Andri? Oke, muncul Pak. Ya, sudah ya. Ini sekarang alur operasional suku Pak. Ya, saya ulang ya. Jadi suku tadi adalah dari bahasa Arab ya, sokka. Ya. Dalam bentuk jamaknya adalah sukuk ya. Ini sebenarnya adalah masternya ya, sukuk ya. Itu berarti dokumen atau sertifikat ya. Secara istilah ya, saat ini kita mengenal sukuk adalah efek ya, efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi ya, dividing share ya, atas suatu aset yang mendasarinya atau underlying asetnya ya. Jadi suku ini pada dasarnya adalah suatu sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas bagian tertentu dari suatu aset yang menjadi underlying dari sertifikat tersebut. Itu namanya suku. Suku memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah memerlukan underlying aset dalam penerbitan. Jadi ini salah satu dari yang membedakan nanti dengan obligasi, ya, di mana sebagai surat berharga, ya tentunya sebagai surat berharga atau sertifikat, maka sertifikat itu diterbitkan harus memiliki suatu underlying aset. Jadi ibarat sertifikat itu adalah sertifikat tanah, maka sertifikat itu tentu diterbitkan ketika ada tanahnya, gitu ya. Jadi kalau sertifikat diterbitkan tanpa ada underlyingnya, yaitu itu tidak bisa kita sebut sukuk nanti ya, karena ini adalah salah satu dari karakteristik sukuk.
merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Jadi karena ada underlying asetnya, ya tentu berapa nilai dari suatu sukuk, ya misalnya adalah sukuk ini misalnya ya, kalau dulu kalau sukuk normal denominasinya besar, misalnya 5 miliar ya, yaitu adalah bagian dari suatu aset, misalnya adalah 500 miliar, ya berarti itu adalah 1% dari suatu aset yang bernilai 500 miliar. Misalnya. Kemudian imbal hasil atau return yang diberikan itu berupa upah atau sewa, ya, yang nanti sangat tergantung kepada akadnya, ya, akad yang digunakan. Jadi tentu kalau mendapatkan bagi hasilnya itu adalah atau imbal hasilnya adalah sewa, ya tentu dasarnya adalah akad-akad yang menggunakan ijarah. Gitu ya. Meskipun kita tahu sukuk misalnya sukuk ya retail Indonesia misalnya. Ya, sukuk itu berbasis ijarah ya, meskipun secara akad itu sebenarnya adalah bai'ul istiglal ya, tetapi di dalam bai'ul istiglal itu ada ijarahnya, sehingga kemudian imbal hasilnya itu juga kita sebut namanya ijarah. Lalu selisih harga lebih atau margin ya, kalau sukuk itu adalah misalnya sukuk salam atau sukuk istisna ya, atau sukuk murabahah misalnya. Dan bagi hasil ya tentu kalau sukuknya adalah sukuk yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah ya sesuai dengan jenis akad yang digunakan di dalam penerbitan sukuk. Yang keempat adalah terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Ya. Tentu sebagai suatu instrumen yang nanti akan dibeli ya akan dimiliki oleh kaum muslimin ya tentu instrumen ini juga harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan bahwa suatu instrumen itu syariah sehingga tidak mengandung riba, gharar maupun maisir. Ya. Berbeda dengan obligasi misalnya yang basisnya adalah bunga, ya, yang tentu sukuk tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, ini tentu kita semua memahami bahwa harta itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga kita yang menerbitkan sukuk atau siapa nanti yang akan membeli sukuk tentunya harus dijamin bahwa semuanya itu adalah memang sudah sesuai dengan syariah Islam. Ya. Aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar pemerintahan sukuk yang tidak dengan prinsip-prinsip syariah antara lain berupa ya, ini salah satu dari ibaratnya selain dari akadnya tentunya harus sesuai dengan syariah ya. Yang juga penting adalah bahwa suatu aset yang dijadikan sebagai underlying dalam penerbitan sukuk itu juga sesuai dengan syariah. Yang pertama adalah aset berwujud tertentu. Ini tentunya nanti kalau kita bicara tentang mal ya ini ada bermacam-macam, tentunya ini ada mal yang merupakan mal yang memang berwujud. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu ya ini juga bisa menjadi underlying ya. Nilai manfaat atas aset berwujud itu misalnya adalah seperti juga kita tahu ya sukuk Indonesia, sukuk pemerintah itu, ya, itu adalah yang digunakan adalah nilai manfaat dari suatu aset. Ya, makanya yang ditransaksikan itu adalah jual belinya adalah jual beli istiglal ya. Dan ini memang diperbolehkan ya. Juga nanti kita tahu di dalam fatwa MUI juga ada kan memang fatwa ya yang dibolehkan menyewakan misal bahkan ya menyewakan atas suatu aset yang yang akan berwujud gitu ya. Ya makanya di ketiga itu ada jasa yang sudah maupun yang akan ada gitu. Jadi ada konsep seperti misalnya al-ijarah al-mausufah bil-dhimmah ya di mana bisa dilakukan suatu transaksi ijarah atas suatu aset ya yang sebenarnya asetnya itu belum ada. Ini seperti kalau di dalam jual beli sebenarnya kita juga ada mengenal jual beli saham, transaksi atas barang yang barangnya belum ada ya maka ketika kita mentransaksikan suatu jasa itu juga bisa atas jasa yang sebenarnya barangnya itu bisa disifati ya baru bisa disifati misalnya kalau apartemen itu di lantai berapa, tower berapa gitu ya, nomor berapa misalnya begitu, luasnya berapa dan sebagainya. Yang keempat adalah aset atas proyek tertentu ya misalnya ini umumnya adalah misalnya sukuk yang berbasis mudharabah atau musyarakah ya, sehingga dana ya
sukuk itu adalah digunakan untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Lalu berikutnya adalah kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ini suatu investasi ya, yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya. Misalnya kemudian perusahaan itu menjaminkan atas suatu investasi itu sebagai suatu underlying aset ya, yang bisa digunakan di dalam penerbitan suatu sukuk. Lalu bagaimana dengan alur operasionalnya? Ya, ini secara sederhana, ya, di dalam penerbitan sukuk ya, emisi sukuk tentunya ada banyak persyaratan gitu ya. Di sana sebenarnya diperlukan suatu misalnya diperlukan sebagai ada konsultan ya, seperti juga pada emisi saham itu. Ya. Tetapi kalau transaksi antara emiten dengan investornya, ya, itu adalah misalnya di sini digambarkan ya bahwa emiten ya menerbitkan surat berharga, ya tentu dengan ketentuan-ketentuan ya yang sudah diberikan di OJK ya, kepada investor, ya, ini boleh lembaga ataupun perorangan ya, yang membeli ya, sebagai sukuk holdernya. Kemudian investor menyerahkan dana sukuk ya, kepada emiten senilai tertentu dan kemudian sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam kontrak ya sukuk itu, maka emiten akan memberikan imbal hasil dan mengembalikan dana sukuk ya, pada waktu tertentu yang disepakati ya. Yang umumnya kalau sukuk itu pokoknya adalah dibayar pada saat jatuh tempo tentunya ya. Ini sukuk secara umum. Kemudian ya kalau kita melihat tadi konsep sukuk seperti di atas tadi ya, maka karena mungkin sebagian besar kita sudah mengenal obligasi ya, maka kita bisa membedakan antara sukuk dan obligasi ya. Dari beberapa hal ya, misalnya dari prinsip dasar ya, tentu di dalam sukuk itu adalah kepemilikan bersama atas suatu aset ya, atau manfaat atas aset, jasa. Mohon maaf Pak Imron, ini beberapa teman-teman ada yang merasa kurang jelas. Bapak bisa sedikit ke depan Pak untuk biar mic-nya jelas Pak. Maaf ya Pak. Oke Mas. Atau mungkin saya ini ya, bentar mungkin saya ganti ini aja ya. Ini mungkin efek dari apa penggunaan. Ini kayaknya lebih jelas nih. Ya. Monggo Pak, silakan. Ya, oke. Ya, jadi kita bisa membedakan ya sukuk dengan obligasi dari sisi prinsip dasarnya. Untuk obligasi ya adalah surat pernyataan utang dari utang piutang antara penerbit obligasi ya, dan investor ya, atau sukuk holder. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi klaim ya, sukuk ya, klaim merupakan kepemilikan atas kepemilikan aset ya, atau manfaat ya, atas aset, jasa, proyek atau investasi tertentu. Sementara obligasi klaim itu adalah klaim piutang kepada penerbit obligasi karena pada dasarnya adalah surat utang. Dari sisi penggunaan dana untuk sukuk ya penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Ini saya kira secara umum ya. Sementara pada obligasi ya tentu tidak ada ketentuan-ketentuan ya. Apakah itu penggunaan dananya harus pada investasi ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang harus sesuai syariah atau tidak. Ya. Imbal hasil di obligasi berupa bunga. Ya. Kemudian pada sukuk ini bisa bagi hasil ya sesuai dengan akadnya, ujroh, kemudian juga margin. Underlying aset ya pada sukuk itu diperlukan, pada obligasi tidak diperlukan. Ya. Tim ahli syariah ya pada sukuk ya, tentu harus, ya, pada obligasi tidak diperlukan. Berikutnya adalah penerbitan sukuk. Penerbitan sukuk korporasi ya, ada di sini dipisahkan ya berdasarkan pada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan persiapan, ya, diskusi dengan underwriter ya atas ya, kemudian wali amanat ya, lembaga rating dan pihak-pihak yang lain. Ya.
kemudian penunjukan profesi dan lembaga penunjang lainnya, kemudian juga pemeringkatan sukuk ya. Jadi ini tentu ya sukuk itu akan sangat tergantung pada bagaimana kondisi dari perusahaan ya, mungkin juga penggunaan ya, kondisi-kondisi keuangan perusahaan itu tentu akan sangat menentukan ya pada bagaimana proses dari penerbitan sukuk itu akan berjalan ya. Pernyataan pendaftaran, menyampaikan pernyataan pendaftaran ya. Kemudian perbedaan saat book building ya dengan saham ya untuk sukuk adalah mengetahui minat investor serta menentukan tingkat imbal hasil sukuk ya. Yang tentunya imbal hasilnya ya. Jadi ini tentunya adalah melihat pada market tentunya dan juga sesuai dengan bagaimana risiko dari perusahaan yang menerbitkan sukuk. Kemudian berikutnya adalah melakukan penawaran umum, ya, penjatahan dan pengembalian dana atau refund, ya, lalu pencatatan. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam penerbitan sukuk korporasi. Kesesuaian syariah penerbitan sukuk. Ya. Karena sukuk ini adalah suatu instrumen atau sertifikat ya, yang syariah, ya tentunya semuanya ya baik dari sisi proses underlying dan sebagainya harus sesuai dengan syariah ya. Sukuk yang diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah ya. Jadi, ya untuk menjamin bahwa sukuk ya dari sisi akad ya, kemudian juga dari sisi underlyingnya ya ini sudah tidak lagi nanti menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para suku holder ya, sehingga ini juga harus dipastikan ya sejak dari awal bahwa ini adalah memang sudah sesuai dengan syariah. Anggota DPS atau tim ahli syariah wajib memiliki izin ahli syariah pasar modal atau ASPM. Pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk merupakan dokumen tambahan yang wajib sifatnya disertakan di dalam pernyataan pendaftaran sukuk ya. Kemudian juga wajib diungkapkan dalam prospektus ya, sehingga nanti calon ya, para calon pembeli sukuk ya nanti itu akan mengetahui secara persis seperti apa sebenarnya strukturnya ya, kemudian penggunaannya dan sebagainya ya, itu bisa kita ketahui itu adalah di dalam prospektus. Sukuk tidak lagi menjadi efek syariah jika tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar sukuk ya. Ini karena sukuk itu harus didasarkan atas suatu underlying itu sudah tidak lagi dimiliki atau tidak ada ya, tentunya itu tidak lagi menjadi sesuai dengan syariah. Atau terjadi perubahan jenis akad syariah ya, isi akad syariah dan atau aset yang menjadi dasar sukuk yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ya ini tentu ya, jadi sejak dari awal semua sebenarnya bisa diketahui dari prospektusnya ya, jadi termasuk risiko-risikonya seperti apa, asetnya bagaimana ya, nanti sudah semuanya itu sudah ada di dalam prospektus mestinya. Kemudian jika terjadi demikian ya pada angka 4, maka sukuk berubah menjadi utang piutang dan emiten wajib menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang sukuk. Jadi ini ketika syarat formal ya dari sukuk ya, di mana sukuk tadi harus memiliki underlying aset ya, kemudian syariah, asetnya syariah dan sebagainya, ketika tidak syarat maka itu menjadi utang piutang antara emiten dan sukuk holder atau pemegang sukuk. Berikutnya adalah perjanjian perwali amanatan. Kontrak perwali amanatan sukuk adalah perjanjian antara emiten dan wali amanat ya, dalam rangka penerbitan sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notarial. Kontrak perwali amanatan ya, wajib memuat diantaranya uraian tentang akad syariah yang menjadi dasar sukuk, ya, uraian tentang aset yang menjadi dasar sukuk, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk ya, sesuai karakteristik akad, besaran nisbah sesuai karakteristik sukuk ya, akad ya. Kemudian ya itu kalau misalnya adalah akadnya adalah mudharabah atau musyarakah ya, sehingga harus ada nisbah di situ. Ketentuan mengenai nilai sukuk berubah menjadi utang piutang jika sukuk berubah menjadi utang piutang. Ya.
Ini ada konsekuensi ketika syarat formal sebagai sebuah suku ya tadi itu tidak lagi terpenuhi sehingga suku ini menjadi dengan mohon maaf Pak. Kemudian penggantian aset yang menjadi dasar suku jika terjadi kondisi tertentu, syarat dan ketentuan dalam hal emiten akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah dan atau aset yang menjadi dasar dari suatu suku. Pak Imron, ya, mohon di slideshow Pak. Oh ya, Ya, makasih Pak. Oke ya, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku ya, ada emiten, ya, emiten adalah pihak yang menerbitkan suku, ya. Kemudian ada investor suku ya, atau suku holder, ya, mereka yang nanti akan membeli suku, ya, baik itu bisa individu maupun berupa kelembagaan atau institusi. Kemudian perusahaan pemeringatan efek, ya. Kemudian penjamin emisi efek atau underwriter, ya. Kemudian SPV atau Special Purpose Vehicle, ya. Ini adalah entitas berhukum dengan fungsi khusus ya di dalam penerbitan suatu suku. Kemudian credit enhancer, ya. Pihak ketiga yang menjadi penjamin atas penerbitan suku, ya, sehingga dapat menurunkan risiko gagal bayar atas pembiayaan dalam penerbitan suku ya, tersebut. Kemudian juga ada tim ahli ya, pasar modal, ya, tim ahli syariah ya, atau TPS, ya, tapi kalau pasar modal ini sudah khusus ya, tim ahli syariah ini adalah mereka yang memiliki sertifikat ahli syariah pasar modal. Ya. Kemudian ada juga wali amanat, yaitu pihak yang berperan sebagai wakil atas kepentingan pemegang suku atau investor. Ya, ini tentu penting sekali bahwa sebenarnya kontrak antara atau akad ya antara emiten atau penerbit suku ya dengan para suku holder nanti atau calon pemegang suku tentunya kan, sehingga dalam hal ini adalah diperankan ya oleh wali amanat yang mereka itu mewakili kepentingan dari pemegang suku. Mohon maaf Pak, ini slide Bapak nggak jalan atau bagaimana ya Pak? Ini saya... Jalan tuh Mas. Oke, oh berarti di kami nggak muncul nih. Oh ya gitu ya, bentar. Oke. Pada saat yang tadi pihak-pihak aja sih Pak. Ini udah jalan Mas? Saya sih jalan Pak, boleh nggak di slideshow aja Pak? Ini sudah slideshow Mas. Oh, ini sudah slideshow? Iya, sudah slideshow. Bentar. Ya. Jalan ya Mas ya? Jalan, sekarang jalan, silakan. Oke, kita lanjutkan ke mekanisme perdagangan suku. Jadi di dalam jadi kalau kita lihat di dalam mekanisme perdagangannya ya, ini ada perdagangan suku di bursa. Ya. Suku yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara dapat diperjualbelikan di pasar sekunder melalui Pak, itu kalau nggak salah itu harusnya Bapak klik dulu deh Pak, enable editing Pak. Enable editing yang atas, Bapak bisa di slideshow. Oh ini ternyata ini Mas. Atau mau kami bantu Pak dari tempat kami? Sebentar Mas, sebentar ini. Saya tadi pindah ini. Oh, monggo. Ini tapi kelihatan ya Mas ya? Ini sekarang nggak hilang Pak, belum muncul lagi. Hilang. Tetap nggak kelihatan ya? Belum Pak, belum. Oh, bentar. Atau mau kami slideshow kan Pak? Ya boleh. Tapi sebenarnya kalau di sini coba saya anukan lagi ya. Monggo Pak, diulang dulu Bapak share screen dulu Pak. Nah ini bisa nih. Ya sudah jalan Mas. Bapak bisa sekarang
slideshow Pak, di slideshow dulu Pak. Nah ini udah. Kurang lagi bukan slideshow nih Pak. Sebentar, ini masih display editing nih. F5 Pak biasanya. Iya, cuman ini sudah ini, cuman kok ini ya. Saya ini yang 2 layar, makanya. Ini karena Bapak pakai 2 layar jadinya. Iya, betul 2 layar. Ya, ada 2 layar. Coba, oke. Ada kendala kah Pak? Gimana? Tampil, Mas? Bentar. Ya muncul Pak. Udah jalan kok Pak. Monggo Pak. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi di mekanisme perdagangan SUKO ya di bursa, sistem yang diadopsi oleh bursa untuk perdagangan SUKO saat ini adalah Fixed Income Trading System atau FITS ya. Hanya yang dimana FITS ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa dan anggota PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Satuan perdagangan yang digunakan atau lot size-nya adalah setara dengan 5 juta per satu lot. Penetapan satuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi investor individu yang ingin membeli SUKO korporasi dan SUKO negara. Ya, jadi ini memang sebenarnya SUKO saat ini ya, SUKO yang dinominasi ya 5 juta per lot itu sebenarnya adalah memang treatment yang khusus ya untuk memang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada investor individu ya, di mana dulu SUKO itu umumnya bernilai sangat besar ya, sehingga individu-individu itu jarang yang bisa atau ikut menjadi investor di SUKO. Perdagangan melalui sistem FITS dilakukan dengan 2 tipe perdagangan ya. Yang pertama adalah pasar reguler outright ya, di mana penjualan dengan cara lelang berkesinambungan ya, seperti juga saham itu ya, menggunakan unbundled continuous auction dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga pada waktu ya, atau price and time priority. Kemudian penyelesaiannya atau settlement-nya itu dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi dilakukan ya. Jadi ini adalah menggunakan model lelang berkesinambungan. Ya, jadi ini hampir mirip dengan perdagangan seperti juga perdagangan saham di pasar modal. Yang kedua adalah pasar negosiasi, ya, tetapi seperti yang kita tahu ya, beda dengan di saham ya, di mana di sini sebenarnya di dalam FITS ini yang bisa menggunakan itu hanya perusahaan efek ya, yang menjadi anggota bursa dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang kedua adalah pasar negosiasi. Fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan kesepakatan transaksi atau negosiasi sesama anggota bursa atau dengan pihak yang lain. Di mana penyelesaian transaksi di pasar negosiasi ini adalah dilakukan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli SUKO pada hari bursa ke-1 hingga hari bursa ke-7. Ya, jadi pada kesepakatan ya, antar anggota bursa ya, di mana mereka akan menyepakati kapan penyelesaian ini dilakukan ya, antara 1 sampai 7 hari. Sementara itu biaya transaksi perdagangan SUKO di bursa ya, ini juga ditentukan berdasarkan kepada nilainya ya. Jadi kalau biaya transaksi ya, clearing dan penyelesaian ya, jika nilainya itu adalah kurang ya, atau sama dengan 500 juta ya, itu diperlukan dana jaminan, di situ adalah 20.000, ya pasar negosiasi adalah 35.000.
Kemudian kalau transaksinya itu nilainya antara 500 juta ya, hingga 10 miliar, dana jaminannya adalah 0,005% dan di pasar negosiasi adalah 0,0075%. Ya. Sementara kalau lebih dari 10 miliar, ya, 10 miliar mestinya ya, ini bukan 10 juta, ya, maka dana jaminan ya adalah 0,00375% dan pasar negosiasi adalah 0,005%. Kemudian PPN ya, PPN untuk dana jaminan adalah 10% dari biaya, untuk pasar negosiasi adalah 10% dari biaya ya, PPN-nya. Jadi mekanisme perdagangan sukuk ya, OTC ya, dan non tradable sukuk. Jadi ini ada pasar OTC, pasar over the counter ya, atau transaksi di luar bursa yang merupakan transaksi efek antar perusahaan efek atau antar perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak bursa efek, dan transaksi efek antara pihak yang bukan perusahaan efek. Ini adalah pasar OTC ya, di mana saat ini terdapat penyelenggaraan OTC yang terorganisir melalui suatu sistem yang kita sebut namanya ETP ya, Electronic Trading Platform. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga dan likuiditas perdagangan sukuk di pasar sekunder. Ya. Memang di pasar sekunder sukuk ini masih jauh ya dibandingkan di pasar sekunder saham ya. Jadi memang dari sisi likuiditasnya itu tidak sangat liquid seperti di pasar modal, ya, pasar saham. Ya. Melalui sistem ETP dilakukan proses kuotasi dan negosiasi, sedangkan proses penyelesaian transaksi melibatkan KSEI dan Bank Indonesia Scribe Plus Security Settlement System, ya, menggunakan BIS. Kemudian untuk non tradable sukuk ya, atau sukuk yang tidak bisa diperdagangkan ya, karena tentunya ini berkaitan dengan akad yang digunakan. Ya, terdapat beberapa jenis sukuk yang memiliki karakteristik unik sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Ya. Berdasarkan pada AOIV Syariah Standar 17, ya, sukuk dengan karakter non tradable adalah sukuk yang berbasis pada jual beli, ya, yaitu sukuk salam, sukuk istisna, dan sukuk murabahah. Kenapa ini tidak bisa diperdagangkan? Ya, karena tentu ya kalau diperdagangkan ini akan bisa menimbulkan riba ya di sana ya, karena perbedaan pada harga tadi. Kemudian ya, valuasi sukuk dan yield. Ya. Nilai sukuk yang ada di pasar akan tetap sesuai dengan nominal penerbitannya hingga jatuh tempo. Ya. Tentu sukuk ini seperti juga obligasi ya, adalah satu investasi yang menjamin bahwa pada saat jatuh tempo, ya, maka apa yang dibayarkan oleh emiten itu adalah sama dengan nilai nominal sukuk. Ya. Tetapi pada saat sebelum jatuh tempo, ya itu kalau secara umum bahwa suatu sukuk itu nilainya itu bisa naik atau turun, gitu ya, bisa naik atau turun. Ya. Tentunya ini adalah sukuk-sukuk yang memang tradable. Ya. Karakteristik ini berbeda dengan kuotasi harga saham yang langsung bergerak mengikuti perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Ya. Oleh karenanya untuk menentukan nilai sukuk pada suatu periode tertentu diperlukan metode valuasi yang berbeda dengan instrumen pasar modal lainnya. Ya. Valuasi sukuk dapat dilakukan terlebih dahulu melalui informasi tentang periode yang tersisa hingga jatuh tempo atau time to maturity. Ya. Jadi anggaplah misalnya sukuk seperti sukuk ijaroh. Ya. Sukuk ijaroh misalnya untuk 5 tahun ya. Tentunya kalau misalnya pada tahun ke-3 misalnya atau tahun kedua ya, yang tersisa masih 3 tahun ya, kita bisa menghitung cash flow atau pendapatan yang akan kita terima sebagai suku holder ya, adalah sebesar nilai ijaroh ya, yang tentu tergantung kepada mekanisme pembayarannya, apa 3 bulan, apa per 4 bulan, apa per 6 bulan atau per 1 tahun ya, yang nanti bisa kita hitung kemudian kita diskonto ya, kita discounted ya untuk menghitung berapa sebenarnya valuasi atau nilai dari sukuk yang masih akan jatuh tempo dalam 3 tahun kan gitu ya. Jadi tahun depan kita akan terima misalnya kalau anggaplah kalau ijarohnya adalah 12% setahun dan diterimakan
setiap bulan ya berarti kan setiap tahun ya berarti setiap tahun kita akan menerima misalnya 12% dari nilai nominal sukuk ya. Jadi kalau misalnya nilai nominalnya adalah anggaplah misalnya 1 miliar ya berarti kita akan terima 120 juta ya. Tahun keempat juga 120 juta, tahun kelima kita terima 120 juta plus 1 miliar yaitu adalah nilai nominal sukuknya. Nah, sehingga tentunya ya berapa nilai dari suku itu bisa kita hitung ke nilai sekarang gitu ya. Bisa kita hitung ya, kita discounted ya. Sehingga kita bisa akan menentukan oh ini nilai wajarnya adalah sekian ya, menggunakan periode yang bersisa hingga jatuh tempo, time to maturity, lalu nilai nominalnya atau face value-nya, kemudian kuponnya yaitu berapa ijaroh yang akan kita terima setiap tahun, kemudian tingkat suku bunga pasar untuk instrumen serupa ya, misalnya obligasi. Tingkat suku bunga pasar ini disebut juga dengan yield to maturity atau yield ya, yield obligasi. Jadi ini nanti kita tentu biasanya perubahan harga sukuknya ya. Jadi kalau harga sukuk sebelum jatuh tempo tentunya akan juga sangat tergantung pada situasi pasar ya. Situasi pasar itu misalnya adalah market ya, di situ berapa, misalnya ada berapa tingkat bunga ya. Kalau tingkat bunga naik ya umumnya tentu harga sukuk itu akan turun ya. Tapi kalau tingkat bunga turun ya tentunya harga sukuk itu akan naik karena orang akan lebih memilih untuk memegang sukuk ya daripada menempatkan dana pada suatu instrumen yang trennya itu menurun ya, pendapatannya gitu, sehingga lebih memilih sukuk gitu. Dengan informasi tersebut, investor dapat menghitung nilai arus kas sukuk sebagai perkiraan nilai pasar saat ini atau present value. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya pada tahun ketiga kita terima 120 juta, kita present value kan ya ke nilai sekarang ya. Jadi kita bagi dengan 1 ya plus R pangkat 3 ya, berarti kan gitu ya. Nanti yang 4 tahun yang akan datang kita diskonto ke nilai sekarang ya, kita bagi dengan 1 plus R. R-nya adalah tentu adalah tingkat bunga pasar misalnya, salah satu contohnya ya. Kemudian baru termasuk juga tahun kelima senilai 120 juta plus 1 miliar ya, kita present value kan ke nilai sekarang ya, dibagi dengan 1 plus R ya, tergantung R-nya berapa ya, pangkat 5 ya. Sehingga kita akan bisa mengetahui bahwa oh inilah nilai sukuk pada saat ini gitu ya. Itu yang bisa kita dapatkan ya. Kemudian terakhir adalah risiko sukuk ya. Jadi risiko sukuk tentu ya, kita namanya suatu investasi itu pasti mengandung suatu risiko ya, al-ghunmu bil ghurmi ya. Tentu kalau kita memilih suatu sukuk yang dalam tanda kutip ya, kalau misalnya sukuk korporasi ya, memberikan misalnya pon ya atau ijaroh ya yang cukup tinggi ya, tentunya biasanya itu tentu kualitasnya itu kurang baik kan gitu ya. Kualitasnya kurang baik. Tentu kalau kualitas kurang baik ya, mungkin dalam ratingan ya dia tidak misalnya triple A gitu ya, tentu memberikan kupon yang lebih tinggi dan tentu risikonya juga lebih besar ya. Itu salah satunya. Tentu risiko yang lain ya ada banyak ya, ada risiko pasar misalnya ya, risiko likuiditas tentu ya, ada suatu risiko bahwa kita tidak bisa segera langsung mencairkan atau menjadi uang ya. Makanya sukuk yang semakin panjang berarti risiko likuiditasnya makin tinggi, otomatis premi risikonya gitu ya, premi risikonya itu biasanya juga lebih tinggi, sehingga ijaroh, kalau itu berbasis ijaroh tentu ijarohnya juga lebih tinggi gitu. Yang kedua adalah risiko pasar, adalah risiko di mana pasar itu bergerak ya, misalnya tingkat bunga yang berubah gitu ya, kemudian rupiah ya yang juga berubah gitu, sehingga tentu kita memiliki suatu risiko dengan memegang suku itu bahwa nilainya itu akan berkurang karena perubahan situasi pasar. Begitu juga kemudian harga atau harga suku ya, yang suku tradable itu juga berubah karena situasi pasar yang berubah gitu. Kemudian yang ketiga adalah risiko imbal hasil ya. Jadi
tentu ya kita mengharapkan suatu imbal hasil ya dari suku itu ya. Tapi kalau kita misalnya lihat misalnya pada obligasi misalnya ya banyak juga obligasi yang kemudian penerbitnya itu gagal untuk membayarkan bagi hasil atau imbal hasil yang seharusnya diterima oleh suku holder gitu. Jadi tetap saja suku ada risiko-risiko seperti ini. Kemudian yang keempat adalah risiko terkait aset atau underlying ya, seperti tadi contoh ketika underlying dari suatu suku itu kemudian berubah misalnya dari sisi kepemilikannya, dari sisi ya, yang lain-lain ya tentunya ini juga berakibat atau misalnya nilai dari underlying-nya itu turun karena misalnya situasi ekonomi berubah ya, lalu nilai underlying-nya itu juga jatuh ya. Karena itu tentu sebagai suatu underlying atas suku ya, lalu nilainya juga turun, nah berarti ada suatu risiko underlying di situ. Kemudian risiko gagal bayar atau default risk ya, yang tentu juga ada satu risiko ya, bahwa emiten itu gagal untuk membayar, baik itu membayar imbal hasil maupun membayar membayar atau mengembalikan ya, sebesar nilai suku pada saat jatuh tempo. Nah, tentunya risiko-risiko ini ya, risiko 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, ini tentu ketika risikonya ini makin besar ya, tentu investor umumnya meminta suatu imbal hasil gitu ya, suatu imbal hasil yang lebih besar ketika risikonya itu makin besar gitu ya. Yang salah satu risikonya nanti bisa kita lihat dari peratingan ya, oleh misalnya oleh Pevindo. Ya, kalau ratingnya bagus ya umumnya itu adalah risikonya rendah. Ya. Kemudian risiko bagi emiten ya atau bagi penerbit ya, pertama adalah risiko likuiditas, risiko operasional ya, risiko makroekonomi, risiko perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya yang bisa jadi perubahan-perubahan ini akan membuat bisnis daripada penerbit itu lalu berubah. Ya. Misalnya dalam saat ini ya, ketika pandemi ya misalnya ya, ekonomi global itu turun, ya, permintaan atas komoditi-komoditi turun misalnya, kalau suku ini diterbitkan oleh misalnya perusahaan komoditas ya, tentunya ini juga mereka mengalami satu risiko yang besar ya, karena harga komoditas turun, ekspor turun ya, yang nanti risiko bagi emiten ini juga lalu bisa berdampak kepada risiko bagi investor. Oke, saya kira itu ya, sudah apa yang bisa saya sampaikan. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa membaca di buku, di modul ya, pasar modal syariah ya, yang telah disusun oleh OJK ya, dan insya Allah di sana sudah jelas ya, sehingga nanti bisa mendeliver ya, pengetahuan Bapak Ibu kepada para mahasiswa. Oke, terima kasih Mas Andri, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.